apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai menjaga kesehatan gigi anak di era pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan narasumber Dr. Gigi IGD Bagus, SPKGA. Beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dokter Bagus yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter Gigi Bagus, apa kabar? Baik, Ibu Rini, makasih. Kabarnya baik ya. Iya. Ini nggak kelihatan sayangnya giginya seperti apa ya dok iya, ya? nggak kelihatan nih karena pakai masker. Keren dong giginya ya dok ya, supaya Iya. bisa jadi contoh juga nih buat anak-anak yang lagi mengikuti program ini ataupun orang tuanya gitu ya dok ya. Dok, Oke. ini kan kita membahas tentang menjaga kesehatan gigi anak di Iya. era pandemi COVID-19. Betul. Mungkin gini ya dok ya, karena situasinya juga kan, walaupun ya makin kesini kan protokol kesehatan juga makin oke sih Makin gitu ketat ya dok ya. makin ketat. Tapi kan tetap aja ada beberapa orang tua di luar sana yang masih agak-agak ragu gitu dok ya, Betul, membawa betul. putra-putri mereka mungkin melakukan pemeriksaan atau bahkan tata laksana gitu ya dok ya, Iya. pengobatan untuk kondisi giginya, entah itu ada masalah apa. Akibatnya kan kita nggak mau kalau gigi anak jadi makin buruk dong kondisinya. betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara menjaga kesehatan gigi anak di era pandemi COVID-19, jadi fokusnya memang lebih ke pencegahan atau bagaimana sih dokter? Iya. Gitu? Sebenarnya dari tema ini saya memfokuskan ke pencegahan sebenarnya. Karena pasti ibu-ibu ataupun orang tua yang di rumah pasti takut ya, masih agak-agak was-was untuk membawa anaknya ke dokter gigi ataupun ke klinik istilahnya. Iya. Jadi pada tema ini saya menekankan ke pencegahan. Namun pastinya di rumah ada saja keluhan-keluhan dari anak, terutama di gigi anak pada biasanya. Jadi saya di sini memfokuskan ke pencegahan. Namun kalau misalnya nanti ada keluhan, mungkin bisa ditanyakan langsung atau bisa datang juga langsung ke tempat praktek dokter Atau konsul gigi. online Iya, dulu deh, gitu. konsul online dulu boleh juga, silahkan. Seperti itu. Iya, soalnya kan tadi ya dok ya, mungkin kasus-kasus yang kerap dijumpai apa sih ya, kondisi anak ternyata giginya tuh sudah terlanjur berlubang gitu ya Betul, dok ya. iya. Padahal kan kalau kita sebagai orang tua lebih aware, jangan sampai nunggu yang artinya berlubang sedalam itu baru Iya. dibawa gitu ya. Iya. Artinya nunggu ada keluhan dulu begitu ya dok ya. Sebenarnya kalau gigi itu, kalau misalnya masih tahap awal, masih fase awal, memang rata-rata tidak ada keluhan. Tidak ada Sebenarnya, gejala khas tidak gitu ada ya. gejala khas. Cuman kalau misalnya dia sudah masuk ke tahap medium atau sudah severe, sudah dalam, itu pasti ada keluhan berupa sakit. Bahkan ada beberapa anak-anak yang saya jumpai juga di praktek, dia mampu loh menahan itu semua. Waduh. Sampai bernanah istilahnya gitu. Mampu menahan rasa sakitnya ya, Iya, atau mungkin betul. udah terbiasa dengan Sudah rasa terbiasa sakit itu gitu mungkin, ya. iya. Itu anak-anak usia berapa dok? Artinya kan kalau kita bicara anak kan ya dari 0 sampai Betul. 17, 18 juga masih anak-anak anak, gitu ya dok betul, ya. iya. Tapi intinya gini, yang menjadi persoalan serius barangkali, ini kan kalau yang anaknya udah sekolah gitu kan, sekolah SD deh atau apa, udah bisa memanage dirinya sendirilah ya, mudah-mudahan Iya, gitu ya dok mudah-mudahan. ya, udah lebih mandiri gitu ya. Tapi Betul. kalau yang masih kecil, masih bayi, tentunya kan dari orang tuanya harus lebih aware gitu ya dok ya. Betul, iya. Kalau kesehatan gigi anak itu memang harusnya tuh dimulai dari si ibunya dulu. Itu Bapaknya juga dong. Bapaknya juga benar. Jadi kedua orang tuanya ini memang harus aware juga terhadap kesehatan gigi mulutnya. Iya. Karena ada istilahnya tuh kita bisa dari orang tua itu kita bisa transfer bakteri istilahnya gitu. Jadi pada waktu ibunya mengandung itu benar-benar harus bisa dicek juga kesehatan gigi mulutnya. Jadi ketika dia melahirkan pun, habis itu dia kan pasti ASI atau memberi makan nanti ketika usia 6 bulan ke atas dia sudah memperkenalkan makanan-makanan padat misalnya. Itu kan pasti ada satu sisi yang mengharuskan si ibu itu harus meniup makanannya. Jadi ketika kita meniup makanan itu, entah ibu, entah ART-nya gitu, itu kita bisa transfer bakteri ke anak. Transfer bakteri. Iya, betul sekali. Dan Jadi banyak higienitas ini perlu diperhatikan ya dok? Iya, jadi harus diperhatikan banget itu masalah kesehatan gigi, terutama ke
ibu, orang tua, serta ART-nya yang misalnya ibu bapaknya sibuk, Caregiver-nya gitu ya. caregiver-nya seperti Mungkin itu. juga neneknya, kakeknya Betul, gitu ya, bisa sampai macam-macam yang iya, ikut merawat ya dok ya. Tapi ini menarik ya, jadi kalau ditarik lagi ke belakang, bahkan tadi pada saat ibunya mungkin hamil, itu juga harus memperhatikan juga kondisi gigi dan rongga mulutnya ya dok iya ya. betul, Karena tadi bisa transfer bakteri, artinya kita harus bangun fondasi yang baik sekali untuk kesehatan gigi anak nih sejak awal, sejak sejak awal, dini gitu betul. ya dok ya. Iya. Kalau kita bicara kapan sih mulai sebagai orang tua harus lebih aware gitu ya. Memang kan tumbuh gigi anak tuh usia berapa sih dok pertama kali? 6 bulan ya dok ya? 6 bulan, 6 bulan sampai 8 biasanya. bulan. Tapi kan pada saat ini kan sudah tadi konsumsi ASI gitu ya dok Betul. ya. Kan kebersihan rongga mulut tuh kan luas ya, nggak cuma gigi aja nih fokusnya. Iya. Jadi sebenarnya untuk pertama kali mengunjungi dokter gigi atau dokter gigi anak lebih spesifik itu sebenarnya waktu usia 6 bulan. Jadi ketika gigi pertama tumbuh istilahnya gitu. Jadi ada istilahnya dari jurnal yang saya baca itu one teeth plus one visit sama dengan zero dental cavity. Jadi One teeth, one visit. iya. Jadi ketika ada satu gigi yang tumbuh, terus dia langsung ke dokter gigi anak, biasanya kedepannya akan baik gitu. Jadi gigi berlubang tuh nggak ada. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan gitu ya. seperti itu, terutama untuk ibu dan bapak di rumah. Jadi penting sekali menjaga kesehatan gigi anaknya dimulai dari gigi pertamanya tumbuh istilahnya gitu. Jadi memperkenalkan lebih dini ke kedokteran gigi anak. Nah, jadi biar lebih terbiasa, lebih aware dengan situasi dokter gigi anak tuh seperti apa sih? Iya. Nggak ada rasa mungkin Nggak ada apa rasa ya? takut, Kan iya. sering takut atau cemas barangkali ya betul. dok ya, karena telanjur ada pikiran yang seperti apa gitu kalau ke Betul, dokter betul. gigi anak ya gitu ya Iya. dok ya. Tapi tadi sebenarnya kalau untuk menjaga kan sudah orang tuanya tadi ya dok ya, sudah mungkin rajin membersihkan pakai apa sih gusinya lah Oh, apa iya. gitu ya dok ya. Untuk membersihkan gusinya itu sebenarnya ada berbagai macam pilihan. Tapi yang paling gampang itu kita pakai kasa, kasa steril. Kita bisa beli di apotik lah istilahnya. Terus kita rendam ke air hangat. Kemudian ketika dia selesai minum ASI, kita bisa membersihkan di bagian gusinya. Kalau sebelum giginya tuh tumbuh. Ini sebenarnya untuk memperkenalkan si anak itu, si bayi itu cara menyikat gigi. Jadi gitu ya. banyak sekali anak yang tidak ingin sikat gigi gitu karena takut sebenarnya ini apa sih yang masuk gitu. Atau geli atau benda asing ya, Atau apa benda sih? asing mungkin. Aneh Jadi gitu ya. iya, jadi harus diperkenalkan dari dini sekali istilahnya seperti itu. Tadi ini menarik istilahnya, jadi ada tumbuh satu gigi, kunjungan satu kali untuk mencegah gigi berlubang ke Betul. berikutnya gitu ya dok ya. Iya. Tapi memang kalau dilihat dari faktor resiko ya, atau mungkin terbentuknya gigi berlubang lah karena kasusnya itu yang paling banyak yang terjadi di anak-anak. Itu sebenarnya kan butuh proses ya dok ya. Butuh proses, Artinya kan betul. yang gigi juga ada lapisan yang paling Luar, iya. sampai. Jadi kan bagaimana sih? Karena di awal juga nggak ada gejala khas juga, sehingga kita nanti juga bisa lihat faktor resikonya juga apa aja. Apa mungkin tadi makanannya, minumannya, Iya. lengket-lengket gigi itu gitu. Sebenarnya faktor resiko yang paling sering menyebabkan gigi berlubang itu plaknya. Jadi sisa makanan yang menempel ketika setelah minum ASI ataupun makan makanan padat. Biasanya tuh setelah makan tuh ibu-ibu kadang sisanya putih-putih gitu. Jadi saru sama Giginya gigi si anak bayi. itu gitu. Jadi kayaknya masih bersih nih. Jadi ya udah nggak dibersihkan. Padahal setiap habis minum ASI ataupun makan makanan yang padat itu MPASI. tetap harus dibersihkan. Iya, seperti itu. White spot ya istilahnya dok ya. Tadi kan putihnya nyaru gitu dengan Iya, jadi warna giginya. kalau white spot sendiri istilahnya itu adalah tahap awal terjadinya karies. Ya, terjadinya lubang gigi itu tahap awalnya itu white spot. Itu bisa dideteksi itu misalnya bisa kalau tahap awalnya itu dia harus kering nih, jadi harus disemprot angin kalau dia datang ada visit ke dental klinik atau itu bisa dikeringkan pakai kapas misalnya di rumah. Jadi si white spot itu di dalam satu gigi itu nanti kelihatan dia putih sendiri dibandingkan dengan warna gigi yang lain. Itu tapi baru kelihatan jelas kalau kita visit ke dokter gigi Betul. anak gitu ya. Kalau Iya. dilihat apa ya istilahnya dengan langsung begitu tidak begitu nampak ya Tidak dok begitu ya. nampak. Oh makanya itu perlunya kunjungan tadi ya dok Iya, ya. betul. Tapi kalau dilihat dari faktor resiko berarti yang tadi yang lengket-lengket dari sisa makanan ini kah atau memang bagaimana ya dok ya faktor kebersihan udah pasti gitu ya. Tapi kalau kita bicara faktor-faktor yang lain mungkin kondisi si anak A lebih rentan ya, lebih mudah giginya terkikis ya gitu ya dok ya. Sedangkan mungkin adiknya atau kakaknya Iya. dulu nggak begini kalau orang tua misalnya kan membandingkan gitu dok.
Sebenarnya untuk faktor resiko semua gigi itu sama ya. Jadi si plak ini yang tadi itu memang harus benar-benar aware orang tuanya di rumah atau caregivernya di rumah untuk membersihkan setiap habis makan. Jadi kalau misalnya ada sisa makanan saja, itu biasanya itu menyebabkan gigi itu menjadi lebih rentan terhadap karies. Jadi mineral-mineral yang ada di dalam gigi itu keluar karena ada proses asam dari bakteri yang ada di dalam mulut. Jadi plaknya ini gitu Iya, ya dok jadi ya. plaknya ini. Apalagi kalau anaknya udah mulai ngemil gitu, atau mungkin yang lagi sekolah dari rumah nih, belajar dari rumah kan, mungkin sambil belajar, sambil ngemilnya jadi makin betul, banyak gitu iya. kan, resikonya juga makin Resikonya meningkat ya makin dok ya di meningkat, tengah betul, pandemi betul. ini. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, Baik. nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi mengenai mungkin bagaimana pengenalan ini anak ke dokter gigi seperti apa gitu ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dokter Gigi IGD Bagus SPKGA. Beliau adalah dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai menjaga kesehatan gigi anak di era pandemi COVID-19. Dan Dokter Bagus lanjutkan ya. Oke. Jadi kalau bicara ya pencegahan itu udah harus jadi mindset utama sih begitu ya dok ya. Apalagi kan di tengah pandemi ini nggak semua orang tua tuh mungkin cukup berani untuk membawa anaknya ke rumah sakit, walaupun standar protokol kesehatannya semakin di sini semakin ketat ya. Tadi seperti dokter Bagus paparkan sebelumnya. Dok, kalau misalnya tadi dokter bilang sebaiknya sih usia 6 bulan nih pada saat gigi pertama ini muncul langsung aja dibawa diperkenalkan. Cuma kan karena situasinya lagi seperti ini, mungkin juga gambarannya bagaimana ya dok ya supaya kita dapat lebih istilahnya lebih terbuka juga lah pikirannya dok. Oke. Sebenarnya untuk gambaran praktek dokter gigi di akhir-akhir ini sebenarnya terutama di Hermina sendiri itu kita sudah menggunakan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah ya. Plus kita juga sebagai nakesnya, tenaga kesehatannya juga dilindungi oleh APD level 3. Terus pakai face shield, pakai masker N95, terus ruangannya juga setiap pergantian dokter ada jeda 1 jam untuk sterilisasi istilahnya gitu. Dan untuk pasien sebenarnya di bawah itu ada filtrasi sebenarnya, jadi saringan untuk si pasien ini. Jadi si pasien ini akan diteruskan ke poli atau ke yang tempat COVID istilahnya. Intinya gitu. sudah dari awal masuk rumah sakit itu udah benar-benar sudah disaring lah istilahnya. Difilter tadi. Difilter, iya. Terus artinya nggak perlu takut lah, begitu ya dok ya. Nah, kalau bicara tentang berarti fokusnya memang kayak perawatannya deh gitu ya dok ya. Perawatan di rumah sebelum menunggu ada masalah gitu ya dok ya. Iya. Tadi dokter bilang rajin-rajin nih si anak mulai diperkenalkan dengan mungkin kasa gitu ya. Iya. Jadi supaya si anak tuh nggak kaget gitu. Kalau Betul. itu sebenarnya bagian dari perkenalan membersihkan gigi gitu ya Iya, dok ya. betul sekali. Apalagi mungkin kan banyak juga yang artinya pakai botol terus kemudian tertidur anaknya gitu ya dok ya. Jadi ini yang kerap dijumpai juga ya dok ya. Iya, jadi banyak sekali di rumah itu ibu-ibu yang anaknya itu dibiarkan minum susu sambil tidur, sampai ketiduran istilahnya. Dan setelah ketiduran dan nggak dibersihin istilahnya gitu. Jadi banyak sekali dijumpai kasus-kasus yang bolong giginya, terutama gigi atas, karena susu yang tadi malam dia minum itu menggenang di permukaan gigi atas, terutama di bagian belakang yang di langit-langit. Dan itu kan nggak disadari sama orang tuanya. Dan tiba-tiba dok, saya rajin misalnya, saya rajin kok sikat giginya, ngomong gitu kan. Pasti oke, boleh rajin, cuman biasanya waktunya yang kurang tepat, terus caranya juga kurang tepat, dan biasanya tidak menggunakan pasta gigi yang berfluoride juga. Jadi sebenarnya tidak usah ragu untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride asal dosisnya tepat. Jadi misalnya nih untuk anak-anak usia 0 sampai 3 tahun itu dosisnya hanya biji beras atau cuman diolesin gitu aja di permukaan sikatnya. Di ujung aja. Di ujung aja. Dan jadi juga sikat gigi anak ya. Sikat gigi anak yang kepalanya kecil istilahnya gitu. Terus kalau untuk anak usia 3 sampai 6 tahun itu udah sebesar kacang polong dosisnya. Dan tidak usah takut misalnya akan terjadi komplikasi istilahnya seperti itu. Kan biasanya juga anak-anak usia 0-3 tahun itu nggak bisa berkumur ya istilahnya. Jadi pasti tertelan.
Sebenarnya pasta gigi yang diformulasikan khusus untuk anak itu kan terbuat dari bahan-bahan yang murni istilahnya gitu. Jadi ibu-ibu juga bisa searching nih kan, ibu-ibu di rumah udah pada pinter-pinter nih punya smartphone semua, jadi bisa searching pasta gigi anak yang aman tertelan tuh apa aja sih sebenarnya gitu. Yang aman tertelan gitu. Iya, aman tertelan meskipun memang tidak direkomendasikan untuk tertelan, tapi mau nggak mau karena anaknya belum bisa, ya kan, pasti tertelan. Yang kedua, kalaupun dia harus harus berkumur, pakailah air yang matang. Jadi tidak khawatir kan airnya. Meskipun khawatir dari si pasta giginya, iya, jadi pakailah air yang matang. Oke, terus tadi waktunya juga jangan lupa waktu dan caranya gitu ya dok betul. ya. Karena sering tapi kalau kurang tepat dan terlalu sering juga resiko juga gitu ya dok. Iya. Ini maksudnya bagaimana dok penjelasannya? Kalau waktu yang tepat itu sebenarnya kita harus menjeda dulu sebelum kita sikat gigi. Misalnya anak itu makan ya, kita harus menjeda dulu sekitar 25 sampai 30 menit setelah dia makan baru kita sikat gigi. Terus yang kedua adalah waktunya itu sebelum tidur. Karena pas tidur itu kan waktunya panjang ya istilahnya. Si anak itu tidur tuh panjang. Jadi di dalam mulut itu sudah ada sarang bakteri, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia waktu tidur giginya tidak dibersihkan, bayangkan selama itu bakteri bisa bebas berbuat apa saja terhadap giginya si anak. Tadi dijeda dulu setengah jam. Setengah jam ya? kalau habis Tujuannya makan. untuk apa dok? Tujuannya supaya si tubuh ini kan ada mekanisme sendiri. Nah, jadi tubuh itu punya mekanisme untuk mengembalikan mineral-mineral yang keluar akibat kita makan. Jadi di dalam mulut setelah kita makan pasti suasana mulut itu asam. Nah, tubuh itu punya mekanisme untuk mengembalikan suasana asam ini menjadi normal kembali selama 25 menit. Itu udah alamiahnya seperti itu. Sudah alaminya, gitu ya. setiap orang punya. Jadi nggak langsung setelah selesai makan langsung gosok Iya, gitu, jangan. gitu ya. Kasih jeda dulu. Kasih setengah jeda jam. dulu gitu. Oke, kemudian juga caranya juga ya dok Iya. ya. Mungkin kan ada yang tipsnya yang harus diputar gitu Iya, ya. betul, gitu. Nah ini kan diputar. sebagai orang tua juga harus kasih contoh ya. Betul. Jangan sampai anaknya dikasih tahu ini itu tapi nggak kasih Nggak contoh kasih yang. contoh, betul. Jadi anaknya nanti bingung gitu. Iya. Jadi sebenarnya dari awal, dari usia 6 bulan ketika gigi pertamanya muncul, orang tua itu harus mengenalkan si sikat gigi kepada anak. Mau itu yang bentuk kasa, atau yang silikon, atau yang sikat gigi untuk anak. Ya, yang kepalanya kecil itu. Habis itu dikasih fluoride juga nggak apa-apa. Si pasta gigi yang mengandung fluoride itu diperkenalkan dari kecil. Jadi si gigi itu kita sikat di permukaan luar sama dalamnya istilahnya gitu. Jadi permukaan gusinya pun boleh disikat. Jadi untuk memperkenalkan, oh ini loh ada benda asing yang memang dia belum bisa lihat mungkin pada usia seperti itu. Dia hanya bisa merasakan. Jadi ketika dia bertambah umur, si benda ini ketika masuk mulut, oh dia ya udah gitu, friendly istilahnya. Kalau gitu. ada yang terasa mual terus muntah gitu kan kadang anak-anak reaksinya macam-macam. Reaksinya bermacam-macam istilahnya. Kalau dia muntah ya udah biarin aja dulu muntah. Dicoba lagi lagi, besoknya sampai dia benar-benar terbiasa gitu ya dok ya. Iya. Oke, dari segi waktu dan cara, terus juga pemilihan ukuran tadi ya, sikat gigi juga bisa jadi apa ya dok ya, pilihan juga gitu ya dok. Ada juga tadi kalau pasta gigi sih yang mengandung fluoride tapi sedikit aja gitu ya dok ya. Betul, dosisnya sedikit aja. Beras gitu beras, dok. Sebiji beras aja. Gitu. Oh begitu ya dok ya. Kemudian mungkin mengenai kebiasaan-kebiasaan anak juga kali ya dok ya, yang perlu ditanamkan selain apa ya, artinya kan kalau anaknya masih kecil tentunya kan orang tua harus lebih telaten gitu ya dok ya. Atau mungkin kalau yang udah masuk usia sekolah gitu tadi kan anaknya udah mulai ngemil ini ngemil itu. Kalau waktu sekarang lagi pandemi ya, mungkin nggak jajan sembarangan juga ya, tapi mungkin ngemilnya ini juga masih mungkin. Iya, jadi sebenarnya untuk mengurangi resiko terjadinya lubang gigi pada anak-anak nih, misalnya kita berbicara anak sekolah nih, kan sekarang semua lagi di rumah aja. Di rumah aja, biasanya juga belajarnya dari rumah. Jadi kalau bisa jeda antara makan pagi, makan siang ke makan malam kan itu panjang. Jadi kalau bisa pasti mau ngemil kan istilahnya. Kalau bisa ngemilnya itu ditiadakan atau diganti yang lebih aman lah istilahnya. Buah gitu. Buah jarang boleh. sih anak kecil. Jarang ya. Iya, buah sayur gitu. Iya, cuman harus dibiasakan karena era pandemi seperti ini kan orang tua juga was-was istilahnya. Kalau bisa pencegahan di rumah lebih baik sampai keadaan yang benar-benar akan lebih baik ke depannya gitu. Jadi kalau bisa
saya sebagai dokter gigi anak menyarankan untuk pencegahan di rumah. Kalau kebiasaan kumur-kumur kan orang dewasa udah umum ya dok Iya, ya. betul. Kalau untuk anak-anak bagaimana dok? Kumur-kumur artinya nggak apakah boleh gitu ya pakai yang kumur apa sih obat kumur? Obat kumur, gitu ya? iya. Sebenarnya obat kumur saya sih tidak menyarankan kalau saya pribadi, karena terutama yang mengandung alkohol. Oh iya. Jadi itu membuat mulut kita kering kan istilahnya. Jadi sesuatu yang membuat mulut kita kering itu membuat kita rentan terhadap terjadinya lubang gigi. Karena saliva kita itu berperan penting untuk si gigi itu bisa bertahan dari si Jadi mengganggu asam. keseimbangan ya kalau Iya, dipikir-pikir ya dok betul. ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau kumur-kumur juga pakai air putih Pakai air biasa putih kali ya dok atau ya. pakai povidone iodine, ya itu kan ada obat kumur yang mengandung povidone iodine, itu juga boleh. Oke, jadi intinya memang harus diperhatikan sekali oral hygiene-nya ini gitu ya Betul, dok ya. iya. Terutama juga mungkin yang tadi anak-anaknya masih usia 2 tahun ke bawah kali ya dok. Berarti orang tuanya harus lebih telaten Harus juga telaten tadi ya. juga. Oke, kita masuk pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Boleh, Ini boleh. pertanyaan dari email juga ini lebih ke case gitu ya. Jadi nanti dokter bisa beri tanggapan satu persatu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini ya. Nama, usia anak Anda atau usia cucu Anda, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Dia. Ibu Dia usianya 30 tahun dari Bekasi Selatan. Pertanyaannya seperti ini. Dokter, anak saya usia 3 tahun, 3 tahun, bulan 3 ya. bulan. Oke. Di depan atasnya mulai terkikis gitu ya. Awalnya sedikit tapi sekarang bertambah gigi depan yang atas jadi renggang juga. Oke. Terkikis dan renggang Iya. gitu ya. Penyebabnya apa itu dokter? Bagaimana caranya mencegah bertambahnya gigi yang terkikis padahal sudah rajin gosok gigi 2 kali sehari? Terima kasih dokter. Oke. Pengertian gigi terkikis ini apakah sama dengan karies gigi dok atau belum? Tapi menuju gitu ya. Jadi mau dicegah supaya nggak makin buruk dan Oke. juga nggak renggang-renggang banget gini ya. Jadi ini renggang juga nih masalahnya. Bagaimana dokter? Untuk Ibu Dia ya. Oke, untuk Ibu Dia di Bekasi Selatan, sebenarnya untuk anak usia 3 tahun 3 bulan memang giginya udah lengkap ya istilahnya. Dan gigi atas itu dia bilang terkikis istilahnya. Terkikis ini mungkin kalau saya tangkap ini mungkin sudah termasuk karies gigi. Jadi sudah terjadi lubang. Mungkin waktu awal giginya tuh rapat, bagus, terus karena terkikis di bagian sisi ini yang kebanyakan terselip makanan jadinya habis, jadinya renggang istilahnya gitu. Sebenarnya caranya untuk biar nggak lebih terkikis sebenarnya yang pertama itu di rumah nih, untuk di rumah. Kalau ada sisa makanan yang menempel itu bisa kita hilangkan. Dan Ibu Dia sendiri bilang sudah rajin sikat gigi ya istilahnya. Rajin sikat gigi boleh, cuman yang balik lagi ke tadi waktunya, caranya itu harus diperhatikan benar-benar istilahnya seperti itu. Jangan rajin dibilang 2 kali sehari, kan 2 kali sehari banyak nih istilahnya gitu. Pas habis, biasanya kalau anak-anak ngomongnya 2 kali sehari, biasanya pas lagi mandi. Ya pagi mandi, saya sikat gigi dok pas mandi, pagi dan mandi sore. Itu kan salah istilahnya. Kan malamnya sebelum tidur minum Malamnya susu minum lagi susu lagi apa atau gitu ya. ngemil lagi gitu. Jadi memang yang harus perhatikan waktunya, caranya, sama kalau bisa dikasih pasta lagi. Gitu. Berarti kalau seperti ini sebenarnya udah waktunya juga periksa ke dokter gigi ya dok ya. Karena terkikisnya ini secara fisik seperti apa maksudnya kan perlu dicari tahu ya. Kenapa di area depan aja dok? Apa mungkin karena anak kan yang suka ngedot gitu ya. Jadi area-area sini aja yang lebih kelihatannya kropos atau apa gitu dokter. Iya. Lokasinya juga. Lokasinya spesifik yang di atas ya. Mungkin yang di bawah juga iya, cuman ibunya juga tidak aware aja sebenarnya. Jadi yang terlihat hanya di depan saja kan sebenarnya ketika anaknya tersenyum atau berbicara, si ibu tuh bisa lihat giginya nih rusak. Padahal gigi belakangnya belum tentu baik gitu. Oh iya, Jadi, karena yang lebih terlihat aja gitu ya. lebih terlihat. Dan yang kedua misalnya dia minum susu sambil tidur kan usia 3 tahun 3 bulan. Memang yang seperti saya bilang tadi, kalau usia 3 tahun 3 bulan dan dibiarkan minum susu sambil tidur itu menggenang di bagian langit-langit istilahnya seperti itu. Renggang juga dampak dari Renggang juga dampak dari si kariesnya. Jadi mungkin awalnya giginya baik istilahnya, terus di bagian itu jadinya terkikis, hilang, jadinya renggang. Oh, begitu Karena ya, Dok. dimensinya sudah terhapus. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya dok ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai menjaga kesehatan gigi anak di era pandemi COVID-19. Bersama dengan Dokter Gigi IGD Bagus SPKGA, Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan Dokter Bagus, lanjutkan kembali ya dok ya. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya yang perlu dibahas juga. Biar nanti kita bisa evaluasi lebih dalam lagi nih berdasarkan kasus-kasus yang masuk gitu ya. Ini satu pertanyaan dulu ya dari Bapak Handi dari Cikarang, usianya 55 tahun. Nah, Bapak Handi bertanya seperti ini, dokter mau tanya ya, cucu saya berumur 6,5 tahun. Gigi gerahamnya berlubang, sudah pernah ditambal 1,5 tahun yang lalu ya ini. Dan sekarang tambalannya itu copot dan lubangnya sudah sampai ke akar giginya. Itu kelihatan ya dok ya, kalau yang sudah sampai ke akar-akar gitu apa hitam atau lebih hitam biasanya. Lebih hitam gitu ya dok ya. Orang tuanya minta gigi anaknya ini dicabut saja. Obat sudah periksa ya, tapi kata dokter giginya nggak boleh, nanti bisa copot sendiri. Kenapa dokter nggak boleh dicabut? Mungkin pertimbangannya seperti apa gitu ya? Mungkin second opinion nih. Bukankah nantinya masih bisa tumbuh lagi? Tolong solusinya dokter. Terima kasih. Bagaimana ini lebih spesifik nih kasusnya ini cucu dari Bapak Handi ya, dari Cikarang. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Handi di Cikarang, saya mencoba menjawab ya. Jadi untuk cucu Bapak sebenarnya untuk usia 6,5 tahun gigi geraham itu belum bisa digantikan. Jadi pengganti gigi geraham itu biasanya terjadi pada usia 11 sampai 13 tahun. Jadi para dokter gigi biasanya akan mencoba mempertahankan gigi itu selama mungkin di dalam rongga mulut. Fungsinya adalah untuk menjaga ruangan si gigi itu agar bisa tetap tumbuh. Kalau misalnya gigi itu harus diambil, itu pasti ada indikasinya tersendiri. Misalnya gigi itu udah nggak bisa ditambal lagi. Kerusakannya sudah meluas, bahkan sudah pernah bernanah berkali-kali. Karena waktu itu sudah pernah dirawat dan terus bernanah, mau nggak mau jadinya harus dicabut, ketimbang nanti ada efek ke gigi penggantinya. Hanya saja kalau misalnya harus dicabut pada usia tersebut, harus ada pengganti dari si gigi tersebut supaya ruangannya itu tidak diambil sama gigi sebelahnya gitu. Harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya. Belum ada? Kalau penggantinya maksudnya alat yang kita bikin. Jadi supaya si ruangan itu kita bisa pertahankan sampai waktunya gigi tersebut akan tumbuh. Seperti itu Bapak Handi. Jadi begitu ya kurang lebih tanggapannya. Jadi memang kalau apa ya dok ya, kita bicara mengapa sih yang namanya menjaga kesehatan gigi atau bahkan pencegahan itu sangat penting, karena kalau sudah terlanjur terjadi masalah, kita kan mau menjaga supaya kondisinya nggak lebih menurun gitu ya dok ya, atau ada komplikasi gitu ya dok ya. Sebetulnya secara umum aja ya dok ya, ini terlepas dari pertanyaan apapun. Kalau kita bicara misalnya tadi ya kondisi gigi berlubang pada anak gitu ya. Kalau ini kan pasti ada grade-grade-nya dong ya. Ada grade-nya. Yang ringan, sedang, berat, bahkan tadi nanah pun anaknya masih bisa menahan. Masih bisa menahan, betul. Jadi kalau bicara komplikasi jangka panjang itu bagaimana? Apalagi kan anak juga masih ada tumbuh kembang yang perlu diperhatikan gitu ya dok. Sebenarnya dari kesehatan gigi mulut ini kan sebenarnya mulut ini pintu utama ya. Jadi nutrisi masuk dari situ. Kalau misalnya si anak ini biasanya kalau misalnya dia sudah sakit gigi, itu biasanya kan nafsu makannya berkurang ya istilahnya. Jadi nutrisi yang diserap juga akan berkurang. Maka dari itu pencegahan ini sangat penting sebenarnya dan memang sudah dicanangkan mulai dari tahun-tahun sebelumnya istilahnya seperti itu. Jadi memang harus gigi anak Indonesia itu bebas karies sebenarnya. Bebas karies. Betul. Jadi pencegahan yang paling penting di rumah itu sebenarnya yang pertama di masa pandemi ini kurangilah asupan-asupan gula. Sama makanan-makanan yang mengandung perasa buatan, jadi pemanis buatan istilahnya gitu. Karena bukan jajan online beli minuman kekinian dok. Betul, jangan itu dikurangin. Dikurangin. Betul. Terus yang kedua kita harus menjaga asupan fluoride. Dari mana sih fluoride? Sebenarnya yang paling gampang dari sikat gigi, dari pasta gigi istilahnya gitu. Terus yang ketiga itu sebenarnya dia tetap harus si ibunya itu harus menjadi teladan si anak untuk menyikat giginya. Jadi takutnya si anak itu tidak mau menyikat gigi di rumah istilahnya gitu. Jadi memang orang tua di sini sebagai role model, jadi si anak itu akan mengikuti sebagai contoh ya. Betul. Jadi kalau misalnya sudah waktu sikat gigi, orang tua harusnya mengajak anak. Kalau misalnya nggak mau juga
bolehlah dikasih reward sedikit gitu untuk Jadi lebih disiplin, lebih terus beri disiplin. reward gitu Iya, ya. seperti itu. Tips-tips seperti itu sih yang harusnya dibiasakan Betul, gitu harus ya dok ya. dibiasakan di rumah. Tapi ini menarik ya tadi komplikasinya karena mengingat tumbuh kembang ya. Kalau misalnya anaknya giginya ngilu atau nyut-nyutan, nggak nyaman, tentunya kan tadi nafsu makan berkurang. Nah itu Betul. pengaruh ke nutrisinya jadi Iya. berkurang juga. Nanti tumbuh kembangnya bagaimana gitu Iya, ya dok ya. betul Bagaimana sekali. dia menjadi apa ya generasi penerus yang mungkin cerdas gitu ya. Cerdas, iya. Kalau memang terhambat nih masalah nutrisinya karena kondisi giginya ini berlubang atau apa Betul, gitu ya iya. dok ya. Berarti kalau kita bicara pencegahan, tadi ibunya benar juga jaga nutrisinya juga ya Iya. dok ya pada sejak masa kandungan Kandungan. bahkan biar fondasinya bagus. Nah kalaupun diperkenalkan pertama kali ke dokter gigi anak, itu biasanya juga kan nggak langsung pemeriksaan ya dok ya. Iya. Kira-kira bagaimana juga sih pengenalannya supaya anak juga tidak kaget sehingga tidak kapok gitu ya dok Iya. ya. Untuk seterusnya dia harus kunjungan mungkin rutin gitu ya. Sebenarnya kalau kunjungan tadi kan yang paling pertama itu dimulai waktu gigi pertamanya itu tumbuhnya pada usia 6 bulan. Ada juga yang bilang 1 tahun, itu nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau 1 tahun kan berarti hanya 4 gigi yang baru tumbuh. Jadi harus sedini mungkin kunjungan ke dokter gigi, jadi supaya si anak itu dibiasakan suasana di dental unit itu, di tempat kami kerja itu seperti apa istilahnya gitu. Dan Nggak takut kan yang lihat nggak pakai takut, APD lengkap iya, gitu lagi pandemi biasanya. gini. Atau kayak astronot nih gitu. Iya, itu biasanya kalau untuk anak-anak usia 1 tahun kan sebenarnya dia pasti akan menangis istilahnya gitu. Iya, Cuman ada ya reaksinya seperti pasti itu ada reaksinya. Kurang kooperatif ya, kurang wajar ya dok kooperatif. ya? Wajar sekali sebenarnya. Jadi harus dibiasakan. Jadi misalnya dari rumah nih harus dibiasakan sikat gigi. Makanya aku bilang pengenalan dari rumah itu penting. Jadi harus dibiasakan sikat gigi, dibersihkan pakai kasa atau pakai sikat gigi yang silikon atau yang sikat gigi yang biasa khusus untuk anak sedini mungkin ke anak-anak. Pada waktu dia giginya belum tumbuh juga masih gusi semua, itu nggak apa-apa pakai kasa. Jadi dimasukkan Gusi tetap dilap-lap gitu iya, ya. betul. Ibaratnya Setelah seperti itu. menyusui dilap gitu, seperti itu. Jadi untuk membiasakan si anak bahwa ada benda yang akan masuk ke mulut istilahnya gitu. Mau itu sikat gigi ataupun nanti kalau dia kunjungan ke kami gitu, kita masukin kaca mulut seperti itu. Jadi dia akan terbiasa. Nggak kaget gitu Nggak ya, nggak kaget. takut Iya, atau nggak. apapun itulah yang membuat Iya. dia mungkin jadi apa ya panik segala macam Panik gitu segala ya dok macam ya. trauma gitu. Nah, berarti kalau untuk pemeriksaan standarnya ya penting sih sebenarnya cuma dilihat aja dulu Iya. ya dok ya, kecuali emang tadi ada kasus-kasus yang memang perlu mungkin apa ronsen kan kita nggak Iya. tahu juga ya dok ya. Apa yang tadi ada pertanyaan apa ini perlu dicabut dok atau mungkin enggak dulu gitu kan karena nanti bakal tanggal dengan sendirinya atau memang ini perlu perawatan. Nah ini penilaiannya juga seperti apa ya, mengingat orang tua juga harus apa ya paham gitu kondisi anaknya sehingga dia juga jauh lebih tenang juga dokter. Sebenarnya memang serba sulit sebenarnya di masa pandemi ini. Jadi memang kalau untuk menilai sederajat keparahan dari si gigi anak itu memang harus kami yang melihat, harus datang ke dental. Mungkin konsul online bisa kirim foto dan Kirim video foto ya dok juga ya. boleh seperti jadi kita bisa melihat si gigi anak itu di rumah tuh seperti apa sih sebenarnya. Pakai senter mungkin ya di foto. Pakai senter, jadi fotonya yang bantu jelas. dokter juga kan. Iya, kalau misalnya flash. kalau misalnya videonya juga kurang jelas, kita juga agak sulit menjudge giginya itu seperti apa sih di rumah gitu, pembersihannya sudah baik atau belum gitu. Jadi memang harus ya mau nggak mau harus kita lihat. Tapi kan sebenarnya sudah dijelaskan di awal bahwa rumah sakit dimanapun yang sudah buka istilahnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat istilahnya. Mungkin waktu awal pandemi ya masih Iya. kaget ya. Kalau sekarang kan udah cukup setahun lah ya. Udah Dokter cukup. juga dapat divaksin kan. Iya. Udah jauh lebih tenang gitu ya dok Iya, ya. So betul. intinya tadi pada saat pemeriksaan nanti kalau memang harus bolak-balik pun jangan lupa standar protokol kesehatannya dijalankan gitu Iya. ya dok ya. Terus juga biasanya kalau kita bicara ini kan juga ada yang bilang oh ini sudah masuk ke rusak nih saluran akarnya segala macam gitu ya dok. Itu juga sebagai orang tua kan kita juga bisa ngeliat dong tadi white spot oke lah nggak terlalu Nggak nampak ya. kelihatan, Tapi iya. kalau gigi berlubang atau mungkin selain itu gigi kalau anak kecil tuh bisa juga nggak sih mungkin berkarang atau apa atau noda gitu ya karena kan Iya. mungkin sering minum teh atau mungkin yang apa ada pewarna-pewarna Iya, gitu ya. sebenarnya. Kalau untuk karang sebenarnya untuk anak kecil itu memang susah terjadi tapi bisa istilahnya gitu. Kalau untuk noda stain memang kalau di anak kecil itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Jadi stainnya itu atau nodanya itu bentuknya itu titik-titik di bagian di bagian akar giginya. Jadi di bagian gigi yang mendekat dengan gusi istilahnya gitu. Jadi bentuk
titik-titiknya tuh kadang ada yang titik-titik aja, kadang sampai bentuk cincin istilahnya gitu, dan itu bukan lubang istilahnya. Jadi memang harus dibersihkan dan harus kalau untuk Karena membersihkan bisa menuju jadi ini nggak sih dok, resiko memancing karies juga atau iya, apa gitu? kalau itu kan jadi permukaannya jadi lebih kasar istilahnya. Kalau dia lebih kasar, plak lebih mudah untuk menempel. Jadi resiko karies sebenarnya plaknya. Sebenarnya gigi itu pada waktu dia tumbuh itu sebenarnya licin, bagus. Kecuali dia punya kelainan dari awal istilahnya gitu. Jadi normally untuk anak-anak normal gigi yang tumbuh itu biasanya licin. Jadi susah untuk ditempeli plak. Oke. Hanya saja kalau tidak dibersihkan, plak tetap akan nempel. Iya, kalau tidak dibersihkan resiko plak Resiko menempel ini plak gitu ya menempel. dok ya. Apapun Iya. itu lah, entah itu noda, entah itu mungkin ya orang bilangnya karang atau Iya. apa gitu ya dok. Ini Tetap makanya harus rutin dilakukan ya scaling juga bila diperlukan ya untuk usia-usia tertentu ya dok Boleh, ya. iya. Karena kan tadi kan anak kan sampai 17-18 tahun Iya, juga gitu ya betul dok sekali. ya. Kalau memang ditemukan misalnya juga ternyata selain gigi berlubang masalah yang oh ini perlu perawatan khusus seperti perlu pasang apa ya kawat atau apa gitu ya dok, karena kondisinya mungkin giginya berjejal atau tidak beraturan. Nah ini juga selama pandemi ini mungkin sebagai gambaran aja ya dok ya, perawatan kan juga nggak boleh terhenti gitu ya dok ya. Iya. Sehingga mungkin tipsnya juga nih mungkin seperti apa sih, walaupun ini kan juga nanti ada bidang khususnya juga sih dokter. Sebenarnya untuk perawatan gigi berjejal itu ada bidang khususnya kan, ya spesialisnya khusus untuk merapikan gigi istilahnya gitu. Ortodontis. Ortodontis betul. Anak gitu ya. Kalau untuk anak sebenarnya yang penting dia mengurangi jumlah gula saja, asupan gula di sela-sela makan pagi, makan siang, makan malam itu udah sangat membantu sekali untuk si gigi itu lebih bebas dari karies istilahnya gitu. Jadi harus tetap dibersihkan, pembersihannya harus rutin istilahnya, waktunya harus tepat, dosisnya harus tepat. Kalau yang gitu. makanan yang menyelip-nyelip dan kondisinya tuh ada di ujung gitu, itu kan agak sulit ya dok ya Iya, dibersihkan. Mungkin ada tips khusus nggak sih dok? Karena kan nggak semuanya anak tahu gitu ya dok ya. Bahkan apa ya kebiasaan pakai tusuk gigi itu juga Iya. masih banyak dilakukan walaupun Betul. mungkin udah info beredar di mana-mana. Gitu, dok. Sebenarnya untuk penggunaan tusuk gigi saya sendiri tidak menyarankan ya, karena itu hanya akan memasukkan makanannya lebih dalam istilahnya gitu. Untuk pembersihan Lebih sela-sela kedorong gitu iya ya lebih justru ya. kedorong masuk. Untuk pembersihan sela-sela gigi memang di dunia kedokteran gigi diperlukan itu pakainya benang gigi, dental floss. dental floss Iya ya. betul. Itu bisa dibeli di mana aja sih sebenarnya. Cuman yang takutnya itu penggunaannya, jadi harus benar penggunaannya. Kalau tidak salah di dunia internet juga sudah banyak sih cara-cara penggunaannya. Jadi banyak video yang cara Iya penggunaan sih, di YouTube bisa dicari, yang penting bisa sumbernya ini akurat gitu ya dok akurat, ya. betul. Oke, yang penting tadi sekali lagi balik lagi ya dok ya ke waktu pembersihannya, waktu membersihkan giginya ini seperti apa, kemudian caranya juga, gerakannya seperti apa, memutar atau mungkin tidak terlalu kencang karena takut resiko berdarah atau mungkin mual segala macam gitu ya dok ya. Atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan juga tadi yang perlu dievaluasi lagi gitu ya dok ya. Kemudian juga mungkin gini ya dok ya, karena waktunya juga kan bisa dibilang ini kan agak terbatas gitu ya dok ya. Jadi sebelum ke closing statement, mungkin yang ingin ditekankan sekali lagi mungkin supaya orang tua di luar sana tuh tidak terlalu khawatir sekali lagi ya dok ya. Apalagi mungkin yang anaknya usia 2 tahun ke bawah mau dibawa ke dokter gigi, kan nggak boleh pakai masker ya gitu. Jadi resikonya seperti apa nih, walaupun dokter bilang tenang aja bu gitu, tapi tetap ada rasa cemas tetap juga ada gitu rasa ya dok cemas, ya. wajar. Jadi mungkin bagaimana dokter untuk persiapannya sekalipun kalau memang harus ke dokter gigi di tengah pandemi ini supaya fisik dan mental orang tuanya juga siap gitu dokter membawa putra-putri mereka. Jadi untuk membawa putra-putri bapak ibu ke rumah sakit sebenarnya yang perlu diperhatikan itu pasti yang pertama kan pakailah masker istilahnya gitu. Kalaupun itu yang paling penting sih. Kalaupun itu tidak pas gitu di anak Anda, ya bisalah diakalin di rumah istilahnya gitu. Tetap harus pakai masker. Yang kedua tetap jaga jarak ya. Jangan berkerumun istilahnya gitu. Kalau bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih baik. Istilahnya gitu. Dan yang terakhir itu ya harus tetap nutrisinya dijaga. Mau nggak mau antibodi kita itu tergantung dari nutrisi yang kita makan. Makanya kalaupun mau nutrisinya baik, otomatis giginya harus baik. Iya. Apa
perlu di apa dok, apa suplemen khusus untuk kesehatan gigi gitu, karena kan zaman sekarang kan banyak sekali tuh apa ya beredar, oh ini yang tablet ini Iya, bagus untuk gigi tulang gitu ya, vitamin inilah itulah. sebenarnya untuk suplemen untuk gigi itu yang paling baik itu kalsium sama fluoride istilahnya gitu. Itu bisa di searching di apa sih makanan-makanan yang mengandung kalsium dan fluoride, itu boleh dimakan. Jadi istilahnya. kalsium dan fluoride Kalsium gitu dan ya. fluoride. Sekali lagi seperti itu ya. Itu Oke, yang dokter. paling penting untuk gigi, terlepas dari vitamin-vitamin dan mineral yang lain yang juga penting gitu. Dan pastikan juga anak dalam kondisi yang sehat, prima, Betul, dan memang iya. mau gitu ya dok ya. Artinya gimana lah dikasih reward atau Iya, apa dikasih setelah reward itu ya dok pasti, ya. Intinya gitu. supaya kooperatif tadi ya, Kooperatif. kurang lebih seperti itu. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema Oke. hari ini kepada kita semua, khususnya para orang tua yang sedang mengikuti program ini ya dok ya. Silakan. Ya, untuk penekanan statement saya sebenarnya di rumah harus dijaga. Ada rule-nya untuk saya itu triple 2. Jadi menyikat gigi itu minimal 2 menit, terus menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari, dan yang terakhir adalah harus datang ke kita 2 kali dalam setahun, artinya tiap 6 bulan. 6 bulan istilahnya sekali seperti gitu ya. itu. Oke, Terima ketemu kasih. dokter bagus ya. Iya, boleh. Oke, dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa Iya. banyak manfaat ya untuk Iya. orang banyak. Sukses selalu untuk dokter bagus ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.